Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, peserta tutor pada kesempatan kali ini, baiklah, sebelum kita mulai pelatihan sertifikasi CFR ini, kita sama-sama niatkan dalam hati bahwa pelatihan sertifikasi yang nantinya akan kita laksanakan bisa bermanfaat untuk kita semua, Bapak Ibu. Amin. Ya, Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, terkait dengan pelatihan, yaitu Certified Financial Report, yang kita laksanakan pada kesempatan ini, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andre selaku owner AR Center. Kemudian untuk pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan Certified Financial Report. Yang pertama, sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya semangat mengikuti Certified Financial Report. Semoga kita semua bisa melaksanakannya dengan baik tentunya ya Bapak Ibu semuanya. Baik, di sini ada kutipan ya Bapak Ibu dari Dr. Herbalis bahwasanya ada jam-jam di mana waktu terbaik untuk otak kita. Yang pertama adalah dari jam 3 sampai 6 ya dan seterusnya ada. Dan di sini posisinya kita adalah di jam 9 sampai jam 11 pagi ya Bapak Ibu. Pelatihan CFR ini adalah di jam ini ya. Alhamdulillah ini adalah saatnya belajar, mengerjakan tugas, kegiatan yang membutuhkan konsentrasi. Nah, ini adalah salah satu di mana waktu terbaik untuk belajar. Nah, artinya Bapak Ibu semua mudah-mudahan di jam ini kita bisa mengikutinya dengan baik. Baik. Di dalam pelatihan CFR ini, itu ada basis kompetensinya Bapak Ibu, di mana adalah untuk memiliki kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pada transaksi atau peristiwa yang dicatat dalam siklus akuntansi, serta memiliki kemampuan di dalam menyiapkan, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Bapak Ibu semua mungkin sudah mengetahui bahwa standar akuntansi keuangan yang berlaku ya itu ada di SAK ya Bapak Ibu ya. Tentunya ketika kita akan melihat itu, kita berdirinya di entitas mana, gitu ya, karena ada pilar ya standar akuntansi di Indonesia, diantaranya adalah SAK, gitu ya, untuk perusahaan yang memang dia adalah perusahaan yang umum, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga ada SAK standar akuntansi syariah. Nah, ini untuk perusahaan yang syariah, gitu ya. Kemudian ada standar akuntansi pemerintahan, ya, standar akuntansi pemerintahan atau yang kita kenal dengan SAP. Nah, ini adalah untuk entitas lembaga pemerintahan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu di antara standar akuntansi. Nah, artinya bahwa ketika kita posisinya ada di lembaga pemerintahan, misalkan entitasnya, maka kita gunakan adalah standar akuntansi pemerintahan. Gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, di sini di dalam materi sertifikasi financial statement di sini tentunya ada beberapa hal di mana yang nantinya akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenai jurnal ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga sudah pernah ya atau sudah familiar sekali ya dengan siklus akuntansi. Nah, di sini yang pertama adalah jurnal. Nah, jurnal ini atau jurnal di dalam akuntansi ini itu adalah seluruh transaksi keuangan di mana yang dicatat dalam sebuah jurnal. Idealnya memang jurnal akuntansi dibuat dengan memasukkan informasi dari penerimaan kas, ya bisa juga dari penjualan, ya dari faktur atau sumber data lain di mana yang menunjukkan transaksi keuangan.
Nah, kemudian kalau sudah kita melakukan proses jurnal dari bukti transaksi atau transaksi yang terjadi, maka kita akan posting ke dalam buku besar. Itu ya Bapak Ibu, buku besar Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya. Kemudian ada juga jurnal penyesuaian. Kemudian ada juga laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah salah satu bagian daripada laporan keuangan, output daripada siklus akuntansi. Di antaranya adalah laporan laba rugi, ya Bapak Ibu, kemudian ada neraca atau posisi keuangan, laporan posisi keuangan komprehensif Bapak Ibu. Jadi harus ada perbandingannya. Misalkan posisi keuangan tahun 2021 nantinya dengan tahun 2022. Kalau periode bulan berarti misalkan Februari dengan Maret gitu. Artinya harus ada perbandingannya. Kemudian juga ada laporan arus kas. Nah, selain itu di dalam laporan keuangan gitu ya berdasarkan standar akuntansi keuangan juga ada satu lagi yaitu catatan atas laporan keuangan. Itu Bapak Ibu. Oke. Di sini Bapak Ibu sebelumnya kita harus mengenal dulu mengenai manfaat daripada laporan keuangan. Karena kan siklus akuntansi itu outputnya adalah laporan keuangan ya. Nah, jadi apa sih sebetulnya manfaat daripada laporan keuangan ini gitu. Nah, manfaat daripada laporan keuangan ini diantaranya adalah sebagai perencanaan. Ya, yang pertama. Kemudian juga dapat mengetahui posisi keuangan setiap bulan. Jadi setiap bulan sebetulnya posisi keuangan saya bagaimana sih atau saya ada piutang berapa sih untuk bulan ini begitu atau untuk bulan ini itu saldo kas saya berapa sih, saldo bank saya berapa sih, utang saya berapa sih, ya kan? Nah ini kita melihatnya di dalam posisi keuangan atau yang kita kenal dengan neraca. Nah, dan neraca atau posisi keuangan ini juga harus komprehensif. Nah, artinya ketika kita melihat posisi keuangan di bulan Maret, misalkan tahun 2022, kita bisa melihat di bulan Februari itu ada peningkatan, ada penurunan nggak begitu. Misalkan saldo kas tahun 2000 saldo kas bulan Februari 2022 ternyata saldo kas saya ada 5 juta. Kemudian di bulan Maret itu adalah 15 juta. Nah, ini berarti ada kenaikan cash flow-nya begitu ya. Nah, kemudian piutangnya misalkan dari 10 juta menjadi 15 juta. Nah, ini bagus nggak kalau ada kenaikan piutang? Artinya bahwa ada kenaikan uang kita atau uang perusahaan di luar. Nah, ini kan juga resiko. Kalau misalkan piutang terus tiap waktu atau tiap periode itu terus meningkat. Karena nanti juga ada risiko apakah piutang ini bisa tertagih atau tidak, gitu kan ya. Nah, artinya nah kita perlu tahu ini gitu Bapak Ibu. Terus kemudian terkait utang, misalkan di posisi pasifannya. Sebetulnya utang saya kalau yang punya utang ya Bapak Ibu, misalkan pinjaman saya ke bank tinggal berapa nih? Waduh masih tinggal 100 juta. Nah, artinya itu bisa jadi bahan analisis untuk kebijakan manajemen ketika dia memiliki kewajiban lebih besar, artinya dia akan bisa jadi meningkatkan pendapatan dan lain sebagainya untuk mengcover atau untuk membayar pinjaman tadi. Karena ketika piutangnya terlalu besar, artinya peningkatan signifikan, kemudian diimbangi dengan hutang yang masih banyak belum terbayar, nah ini mengindikasi bahwa perusahaan ini apakah dalam kondisi sehat atau enggak gitu. Nah, apalagi kalau tujuannya si laporan keuangan ini untuk bank misalkan, nah ini kan jadi pertimbangan khusus, apakah akan diberikan jaminan atau apakah akan diberikan pinjaman atau enggak gitu, karena dari laporan keuangan ini. Kemudian yang ketiga, bahwa laporan keuangan ini bisa dijadikan untuk penjamin hutang di bank atau mengajukan KUR, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi output daripada siklus akuntansi tadi, itu laporan keuangan, ketika sudah ada laporan keuangan yang disusun secara lengkap, jelas, relevan, tepat waktu, dan bisa diyakini, begitu artinya bahwa laporan keuangan ini bisa dijadikan untuk penjamin. Ya, karena dasarnya ini nanti pihak si bank tadi itu dalam memberikan pinjaman, berapa besarnya gitu ya. Nah, kemudian juga dapat memperhitungkan pajak yang akan dibayar Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa pajak yang kita hitung itu dasarnya adalah dari laporan keuangan. Nah, jadi tidak ada hal pencatatan pembukuan yang lain, pembukuan khusus pajak misalkan, itu tidak ada. Jadi semua itu mengacu kepada laporan keuangan komersial atau laporan keuangan umum yang disusun oleh perusahaan. Itu. Jadi secara pajaknya kita nanti hanya melakukan koreksi fiskal. Yang perlu dilakukan baru nanti kita akan hitung pajaknya berapa. Gitu. Jadi tetap Bapak Ibu, dasarnya adalah dari laporan keuangan yang ada. Nah,
Kemudian untuk memperhitungkan gitu ya Bapak Ibu, itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Tadi saya juga sudah menyampaikan di depan bahwasanya ketika ada sebuah laporan keuangan, perusahaan dalam hal ini owner atau manajemen gitu ya, itu bisa mengambil keputusan, diharapkan bisa mengambil keputusan yang tepat dengan adanya laporan keuangan yang sudah ada. Begitu. Artinya ketika dia tahu tadi utang saya banyak, misalkan masih banyak yang belum terbayar, dia akan meningkatkan pendapatan dan juga akan mengerem beban-beban yang dikeluarkan supaya bisa mengcover daripada cicilan atau pinjaman yang memang menjadi tanggung jawab untuk segera diselesaikan. Terus ternyata misalkan ada piutangnya terus meningkat tadi dari periode Februari ke Maret. Nah, ini perusahaan harus bisa mengambil kebijakan, artinya bahwa ke depannya si piutang ini kalau bisa dihilangkan atau mungkin bisa menjadi bahan apa ya namanya, hati-hati hati-hati ke depan bahwasanya jangan sampai gitu ya Bapak Ibu, kita itu memiliki aset tetapi banyak di luar. Nah, ini juga menjadi resiko perusahaan gitu ya, karena khawatirnya tadi resiko tidak tertagih gitu ya dan lain sebagainya. Itu juga perlu dilakukan pertimbangan putusan ke depan seperti apa. Nah, karena ketika dilihat ternyata piutangnya lebih besar ya, sedangkan kasnya atau cash flow-nya itu kecil gitu. Artinya perusahaan bagaimana untuk operasional perusahaan ya kalau saldo saldo kasnya itu juga tidak memungkinkan karena banyak perputaran uang di luar yang belum masuk, artinya belum ditagih begitu ya. Nah, ini juga menjadi risiko bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari gitu ya Bapak. Ini juga mengganggu ya. Nah, artinya nanti manajemen bisa memutuskan dengan baik atas kondisi-kondisi ini. Itu dari posisi keuangan Bapak Ibu. Nah, kalau kita melihat dari laporan laba rugi, oh perusahaan kita ternyata mengalami rugi misalkan di bulan Maret. Nah, ini kan bisa menjadi apa ya namanya? Bahan pertimbangan juga keputusan manajemen. Artinya bahwa harus meningkatkan penjualan, harus meningkatkan apa namanya marketing begitu. Artinya marketing tuh harus bisa lebih untuk digencarkan. Itu mungkin dengan cara meningkatkan beban promosi, ya artinya dengan melakukan promosi ya lebih dari yang sebelumnya supaya peningkatan penjualannya meningkat signifikan gitu ya seperti itu. Atau mungkin bulan ini kita hanya mengalami keuntungan 10% dibanding tahun lalu, peningkatannya hanya 10%. Nah, ini juga harus apa namanya kita ketahui sebagai pihak manajemen. Ya, karena kalau misalkan kenaikan profitnya begitu tidak mendukung dengan beban yang dikeluarkan, artinya bisa jadi perusahaan tidak bisa beraktivitas dengan baik gitu Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan manfaat daripada laporan keuangan. Mungkin itu saja untuk materi awal di dalam Certified Financial Report Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada kesempatan ini kita sama-sama bisa memahami bahwasanya laporan keuangan ini sangatlah penting di dalam suatu kegiatan di dalam perusahaan. Karena laporan keuangan ini yang menjadi salah satu dasar di dalam pengambilan keputusan dari manajemen atau owner dari perusahaan tersebut. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Ketemu dengan kesempatan yang lain. Semoga Bapak Ibu dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kebaikan banyak orang ya, Bapak Ibu, manfaat dunia dan akhirat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.